Bapa Surgawi, pada kesempatan ini, perkenankan kami umat-Mu mengucap syukur atas segala perlindungan dan pemeliharaan kasih-Mu di dalam hidup dan keluarga kami. Kami bersyukur dan berserah kepadamu. Biarlah urapan belas kasih-Mu hadir melalui perayaan Rabu Abu ini. Bentuklah hati kami menjadi rendah hati, karena senyatanya hanya debu dan abulah kami. Kami undang rahmat-Mu menuntun kami agar hidup kami selaras dengan kehendak-Mu di dalam Kristus Putra-Mu, terutama dalam kami menjalani masa pantang dan puasa ini. Hanya kehendak-Mu Bapa terjadi di dalam hidup kami. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaran Kristus penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, Ibu dan Bapak Guru, adik-adik yang terkasih, serta Ibu Bapak yang mengikuti misa online di sekolah Stella Maris ini. Hari ini Gereja Katolik memulai masa penuh rahmat-Nya dengan menandai diri dengan abu. Kita diingatkan bahwa kita adalah berasal dari abu dan akan menjadi debu. Mari kita siapkan hati kita buka hati lebar-lebar agar rahmat Tuhan senantiasa menyertai di dalam pesiaran iman menuju peristiwa kebangkitan Yesus Kristus nanti. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelusuan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Yoel. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu
dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat. Menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ada renungan kecil yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sharingkan kepada saudara-saudari, ibu dan bapak, adik-adik yang terkasih. Masa Prapaskah disebut juga dengan masa penuh rahmat. Jadi ini bukan masa kesengsaraan, tetapi penuh rahmat. Karena penuh rahmat itulah kita diajak untuk tenggelam pada kerahiman Allah, belas kasihan Allah. Mengingatkan kita selalu bahwa kita ini adalah kodrat, makhluk ciptaan. Ada sang pencipta, yaitu Allah. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah makhluk ciptaan, makhluk yang fana, yang pada akhirnya pada suatu saat nafas kita berhenti. Maka kita diingatkan bahwa kita ini adalah kodrat dan kita membutuhkan rahmat. Itu sebabnya mengapa pada masa Prapaskah ini disebut masa penuh rahmat. Kita tenggelam pada kerahiman Allah itu. Dan gereja mengajari kita sebagai kodrat itu melakukan latihan-latihan, latihan rohani, latihan kesalehan. Hari ini kita mendengar 3 kata kunci yang diungkap oleh Injil Matius. Ada 3 hal sebagai latihan. Yang pertama berdoa, yang kedua berpuasa, dan yang ketiga beramal kasih. Itulah nilai-nilai Kristiani yang mesti kita lakukan sebagai latihan kesalehan kita. Berdoa berarti kita semakin mengenal Tuhan, semakin. Karena seringkali Tuhan itu tidak bisa ditangkap betul rencana dan kehendaknya. Sama seperti kalau kita pakai masker, ya, tidak mudah orang mengenal. Ya. Beberapa umat aja karena sudah pandemi kemarin aja, saya dibilang selamat pagi Pak, mau ngapain Pak? Kemudian saya diem aja sih. Kemudian akhirnya mereka tahu bahwa saya ini Romo. Oh maaf Romo ya, saya pikir siapa? Saya pikir temannya Rudi. Rudi itu suami yang empunya rumah pada hari kemarin itu. Jadi memang tidak mudah. Maka hari ini kalau kita diajak untuk semakin berdoa, itu berarti kita semakin mau mengenali Tuhan. Dan terutama ingin mengalami kasih setianya. Berpuasa itu berarti kita tidak makan, tidak minum, mengurangi ini dan itu. Kita dalam berpuasa sesungguhnya mau ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus di kayu salib. Ya. Itu sebab dalam gereja Katolik ada tradisi yang namanya tenggelam dalam kerahiman Allah melalui doa koronka yang diajarkan oleh Santa Faustina. Setiap kali jam 3 sore orang harus diam
bukan harus sih, diingatkan bahwa kita ini adalah makhluk yang dicintai Tuhan, tenggelam dalam belas kasihan Tuhan. Yang ketiga itu adalah beramal kasih. Berarti kita mau semakin mengidentifikasikan diri kepada belas kasihan Yesus. Identifikasi diri. 3 nilai itulah yang perlu kita kembang tumbuhkan dalam masa Prapaskah ini. Doa, puasa, dan beramal kasih, agar 3 nilai itu terinternalisasi di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan latihan-latihan kesalehan, latihan-latihan rohani selama kurang lebih 47 hari ini. Kalau saya percaya, kalau kita melakukan latihan-latihan ini, kelak dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan semakin memiliki cinta kasih, dan juga Bapak Kardinal selalu mengatakan semakin menjadi sempurna di dalam hidup Kristiani, kesempurnaan hidup Kristiani. Yang berikut saya akan bacakan, mengingatkan kembali saja peraturan pantang dan puasa Gereja Katolik. Jadi kalau Ibu Bapak memperhatikan, hanya Gereja Katolik yang mengadakan yang namanya masa Prapaskah ini. Dan sekarang beberapa gereja saudara-saudari kita juga melakukan hal yang sama. Beberapa gereja Kristen itu belajar liturgi dari Gereja Katolik. Salah satunya ada teman saya, dia akan memberikan abu pada sebuah gereja Kristen di Jakarta nanti. Masa Prapaskah waktu puasa tahun 2021 dimulai pada hari Rabu ini, 17 Februari sampai dengan hari Sabtu, 3 April 2021. Semua orang beriman Kristiani menurut cara masing-masing wajib melakukan tobat demi hukum ilahi. Jadi puasa itu bukan hukum manusiawi, tetapi hukum ilahi, berasal dari Tuhan sendiri. Dalam masa tobat ini, gereja mengajak umatnya secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan ibadat dan karya amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Hukum kanonik. Dalam tahun refleksi KAJ, Keuskupan Agung Jakarta 2021, semua umat beriman diajak untuk merefleksikan pengalaman hidup dan mengadakan pembaruan untuk semakin setia sebagai murid Yesus Kristus. Dalam rangka pertobatan dan pembaruan hidup beriman, gereja mengajak kita semua untuk mewujudkannya, terutama dalam masa Prapaskah ini, dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Dalam masa Prapaskah kita diwajibkan berpantang dan berpuasa pada hari Rabu 17 Februari ini dan hari Jumat Suci 2 April 2021. Pada hari Jumat lainnya dalam masa Prapaskah hanya berpantang saja. Yang diwajibkan berpuasa menurut hukum gereja yang baru adalah semua yang sudah dewasa sampai awal tahun ke-60. Yang disebut dewasa adalah orang yang genap berumur 18 tahun. Puasa artinya makan kenyang 1 kali sehari. Yang diwajibkan berpantang semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Pantang yang dimaksud di sini tiap keluarga atau kelompok atau perorangan memilih dan menentukan sendiri
Misalnya pantang daging, pantang garam, pantang jajan, pantang rokok. Mungkin juga bisa disebut pantang main games untuk adik-adik yang terkasih. Bisa macam-macam. Dan yang berikut kita diajak pula untuk mewujudkan pertobatan ekologis. Saudara-saudari yang terkasih, ini katekesenya. Banyak orang bertanya kepada orang-orang Katolik. Orang Katolik itu berpuasa dan berpantang ya. Kemudian ketika tahu syaratnya, kok ringan sekali ya. Puasanya cuma Rabu ini dan juga Jumat Suci. Yang lain itu cuma pantang. Jadi jawabannya itu adalah, ini adalah syarat minimal. Ini adalah syarat minimal supaya semua orang Katolik dari berbagai usia itu bisa melakukannya. Syarat minimal. Jadi kalau orang lupa atau tidak melakukannya, berarti orang Katolik keterlaluan dia. Syaratnya sungguh minimal sekali. Jadi silakan menjalankan itu sekali lagi demi hukum ilahi, demi latihan-latihan rohani kita, kesalehan-kesalehan kita, supaya kita semakin sempurna menjadi orang-orang Kristiani. Saya akan memberkati abu ini. Sekali lagi kita aturan yang baru dalam masa pandemi ini, abu tidak diterakan pada dahi kita, tetapi pada kepala kita. Nanti setelah ini boleh keramas kok ya. Yang penting supaya kita, marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang akan ditaburi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah kami, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada salah satu boleh menaburi saya?
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita akan lambungkan doa-doa umat kita. Silakan. Marilah berdoa untuk Bapak Paus, para pemimpin gereja,
Semoga kasih Bapa melindungi Bapak Paus dan Gereja Katolik dari segala mara bahaya. Semoga kasih Kristus menguatkan iman, harapan, dan kasih kepada kami umat-Mu. Semoga Roh Kudus membimbing Bapak Paus dan Gereja Katolik agar semakin mampu mewartakan kasih Kristus secara nyata dalam situasi dunia yang penuh keprihatinan ini. Marilah kita mohon. Bagi Indonesia, dalam perlindungan kasih Bapa, kami serahkan para pemimpin negeri kami dan seluruh rakyat negara kami. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, bencana alam. Semoga wabah corona ini boleh segera berlalu pula, sehingga pemulihan keadaan menjadi kenyataan. Marilah kita mohon. Bagi Stella Maris, Bapa penuh kasih, lindungilah dan bimbinglah Stella Marian agar mampu beradaptasi dengan keadaan saat ini dan terus bertumbuh di dalam iman dan karya. Biarlah buah-buah kasih-Mu dan perjuangan kami mengantar pada kemajuan pendidikan, pemekaran bisnis, dan kemajuan pelayanan bagi masyarakat luas. Marilah kita mohon. Bagi kaum yang menderita, semoga orang-orang sakit, kaum tunakarya, kaum miskin dan terlantar, keluarga-keluarga yang kurang harmonis beroleh uluran tangan kasih setia Bapa, agar hidup mereka dipulihkan dan diteguhkan. Marilah kita mohon. Bagi keluarga, terima kasih atas perlindungan Bapa kepada keluarga kami masing-masing. Biarlah dalam bimbingan Roh Kudus-Mu melalui masa prapaskah ini, kami keluarga-keluarga Katolik semakin bertekun dalam doa, mati raga, dan amal kasih sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi teman-teman kita, anak-anak yang berjuang di dalam masa pandemi untuk meraih ilmunya dalam studi online-nya yang memang tidak mudah. Kita tetap memohonkan rahmat ketekunan bagi teman-teman muda kita ini. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan cinta kepada sesama. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Silakan duduk. Bersyukur
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat untuk usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari noda dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Bersyukur pula atas ulang tahun Ananda Pito yang ke-14, ulang tahun Vincentius Satrio Dharma Jati yang ke-17. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang tulus dan setia, bersama para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu, berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Berkat Tuhan turun melimpah, memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, ketekunan di dalam studi, serta pelindungan-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.